Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kita masuk ke teorema sisa. Sebelumnya, pada saat kita sudah berbicara tentang pembagian suku banyak, kemarin kita sudah kenal namanya hasil bagi dan sisa. Kalau sebelum-sebelumnya diminta menentukan hasil bagi dan sisanya, maka pada teorema sisa ini kita hanya diminta menentukan sisanya saja. Maka kita akan bahas untuk bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, kalau pembaginya berbentuk X min K, maka suku banyak itu adalah pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah sisa. Nah, kalau pembaginya berbentuk X min K, untuk mendapatkan sisanya, cukup nilai K-nya itu dimasukkan ke Fx ini. Maka sisanya adalah Fk. Kita lihat contohnya sekarang. Tentukan sisa pembagian X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat kurangi 3X ditambah 4 jika dibagi dengan X min 5. Saya akan mengerjakan dengan menggunakan cara bagan. Seperti biasa kita tulis dulu di sini 1, 2, pangkat 1-nya min 3, 4. Kemudian tinggal kita masukkan di sini 5. Nah, kita hitung 1 kali 5, 5, 2 tambah 5, 7. Kemudian 5 kali 7 adalah 35. Kalau ditambahkan ini adalah 32. Kemudian 32 dikalikan 5 itu 160. Maka sisanya adalah 164. Yang ditanya hanya ininya saja. Maka S-nya sama dengan 164. Tidak diminta untuk menentukan hasil baginya. Jadi cukup sisanya saja. Lanjut, bagaimana kalau pembaginya itu berbentuk AX ditambah B? Maka AX ditambah B bentuknya kemarin ini seperti waktu pembagian bentuk pembaginya AX plus B ya, seperti ini. Di sini ada A. Nah, bentuknya di sini untuk sisanya cukup dimasukkan adalah min B per A. Misalkan kita disuruh menentukan sisa pembagian 2X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 dibagi dengan 2X plus 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ingat dulu ini 2X plus 1 ini, maka menjadi 2X sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan min setengah. Nah, maka kita bisa lakukan sama seperti kemarin. Kita tulis dulu di sini 2, 9, min 6, 4. Kemudian di sini berapa? Min setengah. Kita turunkan 2 kali min setengah berarti berapa? Min 1. Di sini berikutnya 8 di sini min 4, min 4 min 10, di sini 5. Maka hasilnya adalah 9. Maka dikatakan sisanya sama dengan 9. Nggak diminta untuk menentukan hasil baginya, hanya cukup sisanya. Bu, boleh nggak sih Bu kalau nggak pakai bagan? Saya mau pakainya substitusi. Ya, monggo, boleh saja kalau misalnya mau pakai substitusi. Kalau misalnya mau pakai substitusi, misalnya begini, berarti 2 dikalikan min 1 per 2 pangkat 3 ditambah 9 kali min 1 per 2 kuadrat dikurangi 6 kali min 1 per 2 ditambah 4. Ini berapa? Min 1 per 8. Min 1 per 8 kalikan 2 itu berarti min 1 per 4 ditambah 1/4 kali 9 menjadi 9 per 4. Yang ini ditambah 3 ditambah 4. Yang ini min 1/4 ditambah 9 per 4, 8 per 4. 8 per 4 itu
2. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nih, hasilnya juga sama saja. Jadi bebas. Yang penting yang diminta hanya untuk menentukan yang diminta hanya menentukan sisanya, bukan hasil baginya. Keuntungannya, kalau pakai bagan itu bisa menentukan hasil bagi sekaligus sisa, tapi kalau pakai substitusi ini hanya bisa menentukan sisanya saja. Tapi kalau kaitannya hanya diminta menentukan sisa, Bu boleh praktis pakai substitusi, silahkan, boleh saja. Lanjut. Berikutnya, bagaimana kalau pembaginya berbentuk kuadrat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemarin kita juga sudah bicara kalau suku banyak itu adalah pembagi dikalikan hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, sekarang pembaginya berbentuk kuadrat. X dikurangi H1 dikalikan X dikurangi H2. Misalnya ada soal begini. Suku banyak Fx dibagi X min 1 bersisa 2. Dibagi X plus 2 sisanya min 1. Tentukan sisanya jika Fx-nya dibagi X min 1 kali X plus 2. Maka saya bisa menulis di sini, misalkan saya tulis dulu Fx-nya sama dengan, saya tuliskan ini X min 1 kali X plus 2 dikalikan Hx ditambah S. Nah, sekarang sisanya itu, kalau pembaginya pangkat 2, pasti sisanya pangkat 1. Bentuk persamaan pangkat 1 itu adalah begini. AX ditambah B. Nah, tadi dikatakan untuk X min 1, berarti kalau saya masukkan X-nya 1, dia bersisa 2. Kalau saya masukkan di sini 1, pasti di sini 0 sampai di sini. Ya, 1 dikurangi 1, 0, kali ini pasti 0. Saya gantikan di sini, berarti tinggal A ditambah B sama dengan sisanya 2. Saya anggap ini sebagai persamaan pertama. Kalau saya masukkan F2, sama, saya ganti di sini. Saya masukkan min 2 maksudnya, karena di sini X plus 2. Jadi F min 2. Kalau saya masukkan ke sini, di sini 0, sampai ke sini udah pasti 0. Maka menjadi min 2A ditambah B sama dengan tadi sisanya min 1. Oke, saya anggap ini sebagai persamaan 2. Sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan. Maka ini menjadi berapa? 3A sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Berikutnya A ditambah B, dari persamaan 1, A ditambah B sama dengan 2, A-nya 1 ditambah B sama dengan 2. B-nya berapa? B-nya juga sama dengan 1. Kita sudah punya B-nya 1, A-nya 1. Tadi S-nya itu sama dengan AX ditambah B. Ini tadi adalah S-nya. Ini S. Maka kalau A-nya saya ganti dengan 1, berarti menjadi apa? X. B-nya diganti 1, berarti menjadi. Nah, inilah sisa yang diminta. Ada cara satu lagi yang akan saya terangkan, bagaimana menentukan sisa dari pembaginya berbentuk kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya S sama dengan FH1 dikurangi FH2 dan seterusnya itu ya. Saya masih pakai soal yang sama. Suku banyak Fx dibagi X min 1 sisa 2 dibagi X plus 2 sisa min 1. Tentukan sisanya jika Fx dibagi X min 1 kali X plus 2. Nah, sekarang saya akan menuliskan dulu di sini. Saya katakan bahwa F1 itu sama dengan 2. Dari mana, Bu? Ini 1 dimasukkan sini, sisanya 2. Nah, F min 2 sama dengan min 1. Ini min 2 di sini, satunya sini. Nah, saya akan memberi nama dulu. Ini saya akan beri nama, saya beri nama dulu. Nah, ini 1 ini sebagai H1. Min 2 ini sebagai H2. Maka, kalau saya masukkan ke dalam rumus,
S-nya sama dengan FH1. FH1 ini berarti kan keseluruhan ini ya. FH1 itu kan berarti keseluruhan ini. Berarti saya tuliskan di situ. Berarti saya tulis dulu deh rumusnya. FH1 dikurangi FH2 dibagi H1 dikurangi H2X ditambah H1 FH2 dikurangi H2F H1 dibagi dengan H1 dikurangi H2. Oke. FH1 itu secara keseluruhan berarti 2. Dikurangi dengan FH2. FH2 ini. Berarti min 1. Dibagi H1-nya adalah 1, H2-nya adalah min 2. Jangan lupa di sini ada X. Ditambah H1 adalah 1, FH2 berarti secara keseluruhan ini adalah min 1 dikurangi H2-nya adalah min 2. Min 2 dikalikan 2 per bawahnya masih sama. 1 dikurangi min 2. Nah, ini berarti kalau saya tambahkan di sini 3/3 X, yang di sini min 1, ini min 2. Yang ini min 2. Oke. Maka min 1 ditambah 4 itu sama dengan 3 dibagi 3. Maka hasilnya adalah X plus 1. Sama dengan hasil yang terdahulu, X plus 1. Berikutnya, kita mau masuk ke teorema faktor. Sebuah suku banyak dikatakan mempunyai faktor kalau nilai pembaginya itu X min K dimasukkan ke dalam Fx itu bersisa 0. Jadi Fk-nya sama dengan 0. Saya ulangi, Fx sebuah suku banyak. X min K dikatakan faktor dari Fx itu jika dan hanya jika Fk sama dengan 0 atau sisanya 0. Kalau kita diminta menunjukkan itu, tunjukkan bahwa X min 2 dan X plus 5 adalah faktor dari X pangkat 2 ditambah 3X kurang 10. Caranya bagaimana? Ya sudah, saya pakai bagan ya. Saya pakai bagan 1, 3, min 10. Nah, ini kita tinggal masukkan. Di situ berapa? X min 2. Berarti di situ saya masukkan 2. Masukkan. 1 kali 2. 2, 5 kali 2, 10. Nah, terbukti bahwa sisanya ini 0. Sisanya 0. Kemudian, yang kedua, saya masukkan 1, 3, min 10. Di sini berarti berapa? Min 5. 1, min 5. Di sini min 2. Sini 10. Di sini 0. Terbukti bahwa sisanya kedua-duanya 0. Maka dikatakan bahwa X min 2 dan X plus 5 adalah faktor dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Cukup begitu. Jadi dibuktikan bahwa sisanya sama dengan 0. Nah, berikutnya. Kita disuruh menentukan faktor dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24. Ini sebetulnya sama dengan kalau kita memfaktorkan biasa itu. Tapi selama ini yang dikenal adalah memfaktorkan pangkat 2, Bu, bukan pangkat 3. Nah, di suku banyak ini nanti bisa saja kita memfaktorkan pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan, tapi saya akan menerangkan yang pemfaktoran seperti yang biasa dilakukan untuk pangkat 2. Oke, saya lihat dulu soalnya ya.
Saya tulis dulu soalnya di sini. Oke. Nomor 1, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24. Nah, caranya bagaimana ini? Caranya saya pemfaktoran biasa. Seperti pemfaktoran biasa. Saya tulis di sini X pangkat 2, di sini X. Saya mau pilih di sini 2 ditambah 24. 24 itu kan kemungkinannya banyak ya, min 24 itu. Saya ngambil plus 2 di sini berarti min 12. Oke. Berikutnya saya mau cek satu persatu supaya kita tahu itu sudah memenuhi atau belum ya. Langkah pertama, X pangkat 2 kalikan X itu adalah X pangkat 3. Yang ini sudah terpenuhi. Oke. Berikutnya, ini kali ini itu adalah 2X pangkat 2 plus 2X pangkat 2. Padahal yang diminta di situ berapa? 3X kuadrat. Berarti kurang berapa di sini? Kurang X kuadrat. Supaya menjadi X kuadrat, saya sudah punya modal X. Berarti apa? Harus ditambahkan dengan X. Nah, ini kali ini sudah X kuadrat, maka ini terpenuhi. Berikutnya, X kalikan 2 berarti adalah 2X plus 2X. Min 12 kali X berarti min 12X. Kalau ini saya tambahkan, berarti menjadi min 10X. Ini sudah terpenuhi. Kemudian, yang berikutnya, ini kali ini adalah min 24. Ini juga sudah terpenuhi. Nah, belum selesai. Berikutnya, ini pemfaktoran biasa seperti yang kita lakukan biasanya itu. Berarti tinggal apa? X min 12 itu bisa berapa? 4, di sini 3, di sini saya plus, di sini min, karena di sini yang diminta adalah plus. Nah, berikutnya, jadi bisa saya katakan bahwa faktor-faktor yang diminta, faktor-faktornya itu berapa? Faktor-faktornya itu adalah X plus 2, yang ini tadi, yang ini, terus X min 3, X plus 4. Nah, itu adalah faktor-faktornya. Terus, nanti kalau timbul pertanyaan, Bu, kalau misalnya di sini saya nggak ngambil 2, Bu, bisa nggak? Bisa saja gitu ya. Misalkan kemungkinan dari min 24 itu kan banyak, nggak hanya itu saja gitu ya. Jadi misalkan Bu, saya ngambilnya nggak ngambil 2. Misalnya saya di sini ngambilnya 4. Saya ambil 4 boleh nggak, Bu? Misalnya berarti ini saya buat dulu X pangkat 2, di sini X yang diminta 24. Saya misalnya ini berarti di sini berapa? Min 6. Nah, di situ ngambil min 6. Langkahnya sama berikutnya. Ini kali ini kita cek dulu. Jadi X pangkat 3. Ini kali ini adalah plus 4X pangkat 2. Padahal yang diminta adalah 3X pangkat 2. Supaya menjadi 3X pangkat 2, supaya menjadi 3X pangkat 2, di sini harus apa? Harus min X kuadrat. Ya kan? Supaya min X kuadrat, saya sudah punya modal X. Di sini harus apa? Min X. Nah, berarti yang 3X pangkat 2 sudah terpenuhi. Kita cek sekarang. Ini ke sini itu adalah min 4X. Ini ke sini adalah min 6X. Berarti di sini min 10X. Min 10X terpenuhi. Min 6 kali 4 sama dengan min 24. Nah, tinggal nanti yang ini. Yang ini tinggal difaktorkan. Kalau itu difaktorkan, maka menjadi, X, kemudian min 6 itu berapa? Bisa 3, di sini 2, di sini min, di sini plus. Ya. Maka hasilnya akan sama saja. X plus 4, X min 3, dan X plus 2. Nah, itu tadi cara memfaktorkan.
Sekarang bagaimana kalau yang soal nomor 2, Bu? Soal nomor 2 itu kita disuruh menunjukkan. Bahwa x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah faktor dari x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi dengan 5x plus 2. Caranya sebetulnya sama saja gitu ya. Ini cara hanya menunjukkan tadi, syaratnya apa? Sisanya sama dengan 0. Nah, ini saya bisa buka dulu x kuadrat min 3x plus 2 ini. Kalau difaktorkan bisa menjadi apa? X 2, 1, min. Nah, saya akan membuktikan bahwa itu adalah faktor dari suku banyak itu. Bisa pakai bagan, kita masukkan di sini 1, min 4, 6, min 5, 2. Kita masukkan 1 kali 1, 1. Ini menjadi min 3, 3, min 2, 0. Oke, lanjut berikutnya. Yang ini 1, min 4, 6, min 5, 2. Kalau saya masukkan 2 berarti 1, 2, min 2, min 4, di sini 2, 4, berarti min 1, min 2, 0. Terbukti bahwa ternyata sisanya 0 semua. Maka bisa dikatakan bahwa x kuadrat min 3x plus 2 adalah faktor dari suku banyak x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Demikian bahasan kita tentang teorema sisa. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Oke, kita ketemu kembali.